Bagaimana kita mengalokasikan sumber daya ikan kita? Karena kita tahu sebagai negara kepulauan kita banyak ikan. Ya. Nah, yang kita bahas bagaimana memanfaatkan sumber daya yang milik umum. Karena ikan ini milik umum ya, common property resources. Fisheries and economic development. Bagaimana peran perikanan ini terhadap pembangunan ekonomi? Ya, kalau kita ke Lampulo aja berapa banyak orang yang hidup dari kegiatan ikan. Simple sustainable fisheries model. Bagaimana kita mengembangkan model pengelolaan sumber daya perikanan supaya dia bisa berlanjut dalam masa depan. Efficiency fisheries. Kita menganalisis bagaimana kita mengelola sumber daya perikanan yang efisien. Unmanaged common property fisheries. Ya, ada sumber daya yang tidak terkawal dengan baik, ya bagaimana kita kelola. Fisheries over time, nah ini yang dinamik. Ya, kalau memang tidak cukup kita tidak sampai ke dinamik, nanti kita bisa ulang lagi. Uncertainty, di dalam perikanan itu pasti ada ketidakpastian. Special fisheries, schooling and migrations. Nah ini ikan itu ada dua jenis ya, ada yang schooling, ada yang migrations. Nah ya, multi species fisheries. Kalau sumber daya ikan itu dari banyak jenis, bagaimana cara kita mengalokasikan antar waktu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya perikanan? Economic and social problem is to arrange production and consumption so as to maximize national economic welfare. Jadi keberadaan sumber daya ini itu harus mampu kita kelola sehingga mampu memenuhi kegiatan produksi dan konsumsi. Pada saatnya kita juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Opportunity for generating economic welfare are measured by GDP. Nah, bagaimana kita hitung peran perikanan ini? Yaitu kontribusi sektor perikanan terhadap GDP. So the economic governance problem is to find ways to maximize the GDP. Nah, di sini kita bagaimana kita mengatasi persoalan perikanan ini agar sektor perikanan ini memberikan kontribusi yang terbesar bagi perekonomian kita, GDP, Gross Domestic Product. Nah, ways to solve the economic problem. Bagaimana kita mengelola ini supaya kita bisa menyelesaikan persoalan di dalam perikanan ini. There are essential three basic type economic organization to deal with the problem. Ada 3 jenis perekonomian yang mampu mengatasi persoalan di dalam alokasi sumber daya perikanan ini. Yang pertama adalah tradisional ekonomi. Kalau perekonomian tradisional bagaimana? Komen itu adalah kalau di dunia ini masih ada itu seperti Korea Utara, Kuba, dan negara lainnya. Market ekonomi. Nah, kalau market ekonomi itu semuanya diserahkan kepada pasar. The first two generally do not solve the problem. Nah, yang dua itu katanya tidak bisa menyelesaikan persoalan di bidang perikanan. Market system solve the economic problem under certain circumstances. Katanya kalau sistem pasar itu mampu menyelesaikannya dengan beberapa persyaratan yang dikenal dengan invisible hand. Nah, apa syarat itu? All goods traded in market. Jadi semua ikan ini diperdagangkan di pasar. Full information. Jadi katanya ada informasi yang diterima oleh pembeli dan penjual itu sama. Perfect competition, bebas orang masuk, bebas orang keluar, ada persaingan yang sempurna di pasar perikanan. The market system does not solve the economic problem in the case of common property natural resources. Nah, katanya sistem pasar ini tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada di dalam kasus common property, sumber daya milik umum. Nah, sumber daya milik umum ini maka sistem pasar tidak bisa menyelesaikan persoalannya. Common property natural resource are ones that are not partly owned. Nah, kita sudah belajar minggu lalu itu bagaimana hak kepemilikan. Nah, kalau milik umum, katanya sumber daya milik umum ini, nah itu tidak ada pemiliknya. Karena tidak ada pemiliknya, maka susah kita menyerahkan ke pasar. Apa contohnya? Ozone layer. Lapisan ozon, common grazing land. Nah, ini ladang gembalaan ya. Many aquatic resources. Nah, kita tahu ini banyak sumber daya perikanan kita itu termasuk dalam common property natural resources.
Dan many water resources, banyak juga sumber air yang menjadi milik umum. Common property resources are not tradable. Karena dia milik umum, maka dia tidak diperdagangkan. No price and market do not work. Nah, karena tidak ada harga, maka pasar tidak bisa mengalokasikan sumber daya dengan baik. Karena pasar tidak bekerja dengan efisien. Fish stock are often, ya, katanya jumlah ikan itu termasuk di dalam sumber daya milik umum atau disebut dengan common property natural resources. The market system is not going to maximize their economic contribution to the nations. Jadi kalau sistem pasar tidak mampu untuk mengalokasikan sumber daya perikanan dengan baik, sehingga dia bisa memberikan kontribusi terbesar pada perekonomiannya, maka harus dicari penyelesaian. It is necessary to resource to special fisheries management. Maka perlu kita melakukan pengelolaan sumber perikanan. Why does the market system not work for common property natural resources? Mengapa milik umum ini tidak bisa diatasi dengan pasar? Karena itu adalah prisoner's dilemma. Nah, prisoner's dilemma itu begini, siapa yang datang lebih awal, dia mendapatkan hasil yang lebih banyak. Itu prisoner's dilemma game itu. Ini gamenya. Ya, optionnya mana? Nah, kalau si A ambil full, si B ambil full, dapat 5. Nah, tapi kalau si A full, si B prudent, hati-hati, bisa tidak sama. Jadi katanya, dilemanya itu begitu. Siapa duluan? Misalnya kalau kita nangkap ikan, kalau Bapak nak ambil, saya ambil. Maka akan terjadi lomba-lombaan. Siapa yang duluan, dia yang dapat menang. Sebenarnya kalau kita menahan diri bisa, tapi di tempat kita mana bisa menahan diri itu? Coba lihat ikan yang di pasar. Mulai yang belum sunat, baru sunat, belum sempat ta'aruf, semua diangkat. Ya, kalau tidak percaya, silakan datang ke pasar ikan. Saya selalu datang ke pasar ikan hampir tiap minggu ya. Nah, ini persoalannya. Tapi kalau si A sama si B sama-sama prudent, berhati-hati bisa dapat 100, tapi tidak pernah seperti itu ya. Nah, ini prisoner dilemma namanya. Best policy for both A and B is to fish full out. Nah, ini yang paling bagus tanya ya ambil besar-besaran. Kalau ambil besar-besaran sama-sama tidak dapat. Nah, tragedy of common. Nah, ini karena apa? Sumber daya itu sebagai tragedy of common property resource. Apa tragedy of common? Nah, ini tragedy of common itu begini ceritanya. Misalnya di daerah A, itu jalannya rusak. Nah, semua ke jalan B. Nah, kita berharap orang tidak lewat di jalan B. Ternyata semua orang jalan B. Akhirnya apa? Di jalan B orang bertumpuk penuh, di jalan A orang kosong. Nah, ini tragedy of common. People misuse natural resource because of lack of private property right. Nah, ini kita sudah bahas minggu lalu. Penggunaan sumber daya ini tidak efisien karena tidak ada hak kepemilikan pribadi. Ya, ini sumber daya perikanan. Nah, kita lihat bagaimana peran sumber daya perikanan terhadap ekonomi. Ya, yang pertama, direct contribution. Kalau Bapak Ibu buka di PDB atau PDRB, maka di sana ada tuh sektor perikanan, sektor pertanian, ada subsektor perikanan. Nah, jadi ada nilainya. Itu namanya direct contribution to GDP. Ada kontribusi langsung subsektor perikanan terhadap perekonomian. Forward and backward linkages. Nah, kalau kita lihat sektor perikanan ini keterkaitan ke depan banyak, ke belakang banyak. Ke belakang apa? Boat. Boat nggak mungkin kita doakan bisa keluar aja dia. Pasti ada tukang buat boat. Jaring. Nggak mungkin jaring itu bisa datang sendiri. Pasti ada pabrik jaringnya. Ada orang yang bekerja jaring. Bahan baku, tali pancing dan sebagainya. Itu banyak keterkaitan ke belakang. Ke depan apa? Restoran, transportasi, pabrik ikan dan sebagainya. Banyak sekali yang terkait dengan perikanan ini. Jadi banyak ya, ada keterkaitan ke depan, ada keterkaitan ke belakang. Source of economic profit. Nah, kalau Bapak Ibu mau main di perikanan bisa menghasilkan keuntungan ya. Jadi bisa diinvestasikan ulang ke
sektor perikanan atau ke sektor lainnya. Source of government taxation income. Nah, pemerintah juga menerima retribusi dari perikanan. Labor and employment and training, bahwa di perikanan itu banyak sekali orang yang bekerja. Dan sektor perikanan itu bisa menjadi tempat latihan bagi orang-orang untuk menjadi nelayan atau kegiatan yang terkait dengan perikanan. Jadi banyak ya sumber peranan sektor perikanan ini, tidak hanya memberikan kontribusi langsung terhadap PDB atau PDRB di kabupaten kota atau provinsi, tapi perikanan mempunyai keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang, dan perikanan menjadi sumber profit atau keuntungan bagi orang-orang yang mau menginvestasikan uangnya di sektor perikanan. Dan source of government taxations, bahwa perikanan itu menjadi sumber penerimaan negara, sumber penerimaan daerah, and labor employment, bahwa perikanan itu bisa menjadi tempat latihan, ya, latihan dan tempat kesempatan kerja di perikanan. Nah, ini contoh ya, direct contribution ini bisa dibaca aja bahwa ada profit di sana, ada upah, ada tenaga kerja dan sebagainya. Nah, jadi dia perikanan ini ada keterkaitan ke belakang sebagai inputnya, ada keterkaitan ke depan sebagai output. Kita tahu ikan itu juga akan menjadi input bagi kegiatan lain seperti restoran, pabrik ikan, pabrik bakso dan sebagainya. Jadi dia mempunyai keterkaitan ke belakang dan ke depan. Nah, ke belakang apa saja dia? Ada input. Nah, ada input itu bukan hanya tenaga kerja, ada tadi pancing dan sebagainya. Maintenance, bahwa kapal itu harus dilakukan pemeliharaan. Shipping, shipbuilding. Ya, shipbuilding berarti ada pembangunan perahu atau kapal, ya, gear, mesin dan sebagainya. Ya. Forward linkaging, linkages, apa-apa saja keterkaitan ke depan. Processing, marketing, transport, restoran dan sebagainya. Ya, jadi ini menimbulkan permintaan terhadap tenaga kerja. Multiplier effect. Nah, karena dia mempunyai keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan, maka sektor perikanan ini memberikan dampak pengganda, yang disebut sebagai multiplier effect terhadap ekonomi. Banyak sekali, ya, banyak sekali orang yang bekerja. Pernah ke Lampulo? Pernah. Pernah. Coba berapa banyak. Jadi selalu kalau datang situ, saya dulu mahasiswa sering suruh ke sana. Coba itu, berapa uang beredar di situ. Berapa banyak orang hidup dari Lampulo saja. Itu baru Lampulo satu, Lampulo. Ya, dia itu kan statusnya pelabuhan perikanan samudera, yang paling tinggi itu. Di bawahnya ada pelabuhan pendaratan ikan. Terakhir itu adalah TPI, tempat pendaratan ikan. Jadi dia paling tinggi itu, artinya semua jenis bot bisa masuk situ. Jadi ada bot yang di atas 200 gross ton sudah bisa masuk di situ. Apakah itu bot dari wilayah lain ataupun wilayah di situ. Nah, berapa banyak orang yang bekerja di situ? Berapa banyak orang yang hidup di situ? Berapa banyak orang yang ada di keluarga yang kerja di situ? Luar biasa peran dari Lampulo. Ya, itu sangat banyak ya. Jadi ada multiplier effect di dalam ekonomi. Ya. The multiplier effect can expand the GDP far in excess of direct impact of the fishing industry. Katanya angka pengganda ini mampu memperbesar PDB kita dengan angka yang lebih besar karena ada dampak langsung dari industri perikanan ini. Oke, type of multiplier. Apa-apa saja pengganda yang ditimbulkan oleh perikanan ini. Link multiplier. Dia ada keterkaitan multiplier. Siapa itu? Fisheries expanded, contract, other industry via linkages. Ada keterkaitan, kalau sektor perikanan naik, maka keterkaitan ke belakang juga naik, keterkaitan ke depan juga naik. Kemudian apa lagi? Demand multiplier. Ya, jadi ada pengganda permintaan. Income generated in fisheries lead to demand for other goods and services. Nah, kalau sektor perikanan naik, maka orang-orang yang bekerja di sektor perikanan akan meningkatkan permintaannya. Kalau permintaannya naik, maka perekonomian akan berkembang.
Investment multiplier. Bisa juga melalui investasi. Income generating in fisheries. Kenapa? Karena ada orang yang menerima keuntungan hasil dari investasi di bidang perekonomian. Nah, kalau dia menerima keuntungan, tentu saja meningkatkan daya belinya. Kalau daya belinya naik, maka pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lebih besar. Nah, size of multiplier. Nah, berapa besar angka pengganda ini? Multiplier effect in an underemployment economy will generally be larger than in full employment economy. Angka pengganda bagi perekonomian yang kecil, pengangguran banyak, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau ekonominya sudah berkembang pesat. Multiplier effect in a vibrant economy will generally be larger than in stagnant economy. Kalau angka pengganda ini terjadi dalam perekonomian yang bergerak cepat, maka angkanya lebih besar dibandingkan perekonomian yang sudah memang maju, stagnan ya, tidak mau berkembang lagi. Ya. Makanya di negara berkembang, pembangunan sektor perikanan ini bisa menimbulkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara yang atau daerah yang sudah maju. When fisheries are rationalized, ya, apabila sumber daya perikanan ini dilakukan rasionalisasi, there will be reduced demand for input. Nah, rasionalisasi itu bisa misalnya ya di utara dan timur Aceh, maka harus ada pengurangan. Pengurangan apa? Pengurangan jumlah perahu, pengurangan jumlah nelayan. Kenapa? Karena di daerah itu sudah terjadi overfishing. Ya, terutama untuk perikanan yang dekat-dekat. Ya, kalau perikanan lepas masih bisa. Multiplier effect in developing a new fishery will generally be larger than when rationalizing an existing fisheries. Ya, jadi angka pengganda di daerah yang baru berkembang itu lebih besar dibandingkan dengan daerah yang lain. Nah, ini kita bisa lihat contoh ya. Kalau rationaling itu adalah downsizing, mengurangi jumlah nelayan, mengurangi jumlah yang lain ya. Bisa dilihat di situ, nanti dibaca sendiri. Capital accumulation. Nah, di dalam sektor perikanan itu bisa terjadi akumulasi modal. Ya. Kenapa? Misal ya, seorang yang mempunyai 2 kapal, kalau dia berkembang bisa menjadi 4 kapal, 6 kapal, dan seterusnya. Nah, penambahan kapal ini disebut sebagai akumulasi modal. Nah, kalau terjadi akumulasi modal, tentu saja perekonomian akan semakin berkembang. Ya. Profit generated in the fishery can be invested and thus launch the economy untuk a new growth path. Nah, katanya hasil dari sektor perikanan ini bisa diinvestasikan sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, nah ini contohnya ya, bisa naik dampak dari perikanan ini bisa menimbulkan perekonomian yang lebih besar. Nah ini ya, kalau ditanya apa kontribusi perikanan, ini ada 5, 1, 2, 4 paling tidak ya. Direct contribution secara langsung kita lihat dari PDB-nya, linkages, keterkaitan ke belakang dan ke depan, multiplier artinya ada angka pengganda yang disebabkan oleh kegiatan perikanan ini. Dan yang terakhir adalah growth effect atau efek pertumbuhan karena ada peningkatan kegiatan di sektor perikanan, maka itu bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih besar. Ya. Other important considerations, ada pertimbangan lain. Fisheries are source of taxation, bahwa perikanan itu menjadi sumber penerimaan negara. Fisheries are source of foreign exchange. Perikanan itu menjadi sumber valuta asing. Nah, ya, fisheries source of perikanan juga sumber pendidikan, know-how, teknologi, labor training, tempat orang belajar, entrepreneurship. Nah, ada orang-orang yang bisa mengembangkan kegiatan di bidang wirausaha di bidang perikanan. Bapak Ibu sekalian bisa misalnya ya mau menjadi toke bangku ya silakan. Banyak loh uang di perikanan itu, jangan kita pikir tidak ada ya. Nah, ada mahasiswa alumni dari UGM S2 ekonomi jadi nelayan.
waktu itu saya baca di Kompas, beliau mendapatkan omset per bulan itu 20 miliar. Dahsyat sekali omset dari sektor perikanan. Simple sustainable fishery modeling. Ini bagaimana kita melakukan pemanenan, pengambilan ikan untuk yang model sederhana. Simple aggregate fishery model. Kalau aggregate ini kita anggap bahwa model ikannya sama semua. Sufficient to understand the essential of fisheries problem. Supaya kita bisa tahu bagaimana kita mengambil perikanan ini sehingga tidak menimbulkan persoalan di generasi yang akan datang. Ya, nah ini kita hitung sebagai apa nih? Biomass growth function. Ini adalah tingkat pertumbuhan ikan. Nah, di sini ada tingkat maksimum, di sini dia baru mulai di bawah, di sini dia mau punah. Nah, jadi tidak boleh tangkap ikan di bawah ini, tidak boleh ya. Tidak boleh tangkap ikan di bawah ini. Kenapa? Kalau tangkap ikan di bawah ini dia musnah. Kalau di sini juga tidak boleh, dia hilang, habis ya. Nah, ini adalah pertumbuhan maksimum. Nah, sebenarnya di tempat kita ada kebijakan melarang orang melaut hari Jumat, malam Jumat itu bagus. Ya. Karena ikan bisa mengalami regenerasi ya. Ini pertumbuhan ikan. Ya, jadi dalam teorinya kalau kita tangkap ikan dengan pertumbuhan yang tidak melebihi jumlah pertumbuhan ikan itu, maka ikan itu akan sustain, ya, akan berlanjut. Ini kita lihat effort. Ini effort ini berapa besar usaha kita untuk mendapatkan ikan. Ya. Oke, nah ini karena hampir waktu habis, minggu depan kita kita sambung lagi.